Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita dengan membaca kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Sia-sia adalah ungkapan yang beberapa kali ditulis dalam kitab Pengkhotbah, khususnya di pasal 1 ini. Dalam hal ini kata sia-sia diterjemahkan dari kata hebel, yang dipahami sebagai kesia-siaan atau sesuatu yang singkat seperti hembusan nafas. Ungkapan ini kemudian dijabarkan dengan beberapa penggambaran. Antara lain di ayat 4, manusia yang pergi dan datang, namun toh bumi tetap ada. Di ayat yang kelima, perputaran matahari terbit dan terbenam hingga terbitnya lagi. Ayat yang keenam, angin yang terus berputar kembali ke tempat yang sama. Ayat yang ketujuh, sungai yang terus mengalir. Di ayat yang ke-8 di sana dikatakan ada rasa jemu atau bosan dengan rutinitas yang terjadi. Sedangkan ayat 9 dan 10 menyatakan mata tidak pernah puas melihat dan telinga tidak puas mendengar. Tingkah laku manusia selalu sama, dan sesungguhnya tidak ada yang pernah sungguh-sungguh baru dalam hidup kita. Dan yang cukup membuat kita sedih adalah singkatnya hidup manusia, dan manusia akan segera dilupakan ketika ia mengalami kematian. Lalu apakah benar hidup kita adalah kesia-siaan? Untuk apa kita hidup dan bekerja keras jika itu semuanya sia-sia belaka? Lantas untuk apa kita hidup? Inilah yang ditekankan oleh pengkhotbah. Tujuan hidup yang sejati hanya akan ditemukan jika kita mengiringi kerja keras itu yang kita lakukan setiap hari
sambil memeriksa serta menyelidikinya dengan hikmat Tuhan. Hikmat yang datangnya dari Tuhan harus dikejar agar kita dapat memaknai hidup yang singkat ini sementara bahkan fana. Agar di tengah-tengah segala sesuatu yang disebut sia-sia, kita mampu menghidupi apa yang benar. Tentu ada tantangannya. Pertama, pengkhotbah mengungkapkan bahwa untuk mengejar hikmat perlu hati yang bulat. Artinya, sebuah komitmen yang kuat untuk mencari, menemukan, dan menghidupi hikmat itu. Kita menemukan hikmat Tuhan tentu lewat berbagai disiplin rohani yang kita kerjakan. Lewat berdoa, belajar firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, bahkan pelayanan, baik di tengah-tengah gereja atau persekutuan, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan ketekunan mengerjakan disiplin itu, hikmat Tuhan akan diberikan agar kita dapat memaknai hidup dengan bijak serta mendalam. Tantangan yang kedua, semakin mengejar hikmat, kita akan semakin diminta untuk berjuang keras. Pertarungan yang terjadi antara hikmat maupun pengetahuan adalah ketika kita diperhadapkan dengan kebodohan maupun kebebalan. Ketika hikmat diberikan, kita jadi tahu mana yang benar dan salah. Dan keputusan untuk memilih di antaranya selalu memperhadapkan kita pada perjuangan yang tidak mudah. Yang benar tentu sulit untuk dilakukan, sedangkan yang salah mungkin mudah, tetapi tentu menggiring kita pada sesuatu yang tidak baik atau yang tidak Tuhan berkenan. Namun, maukah kita bekerja keras untuk melakukan yang benar seturut dengan hikmat Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sekalipun semua terasa sia-sia, paling tidak ada hal-hal kecil yang tetap bisa kita hargai. Dan itu menjadi perenungan mendalam tentang tujuan hidup kita. Bahwa di tengah kesia-siaan sekalipun, Tuhan bekerja, Tuhan memimpin, Tuhan rindu kita hidup seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Kesia-siaan bukan diakhiri dengan hidup sembarangan, tetapi justru hidup dalam upaya menemukan serta mengerjakan kehendak Tuhan lewat hikmat yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa ada banyak hal yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu rutinitas maupun hal-hal besar yang baru yang harus kami lakukan. Dan firman-Mu mengingatkan bahwa sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Namun itu tidak berarti agar kami tidak lagi mengerjakan semuanya itu, tetapi justru kami diajarkan untuk menghargai hal-hal kecil yang ada di dalam rutinitas kami maupun peristiwa atau tugas besar yang harus kami lakukan. Maka tolong kami di tengah semua yang harus kami lakukan itu, kami tetap berjuang dengan keras untuk mencari, menemukan, dan menghidupi hikmat-Mu, agar kami dapat menghidupi hidup yang menjadi anugerah Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan akhir pekan kami di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.